Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara. Saya Raisa. Saya Nisha. Saya Tasya. Saya Linda. 23 ikan teri. Kami kelompok 4 ingin menjelaskan materi. Simak video Berikut ini. Jadi dari wawancara kemarin, para nelayan itu menghadapi masalah-masalah. Pertama, mulai dari BBM yang mahal. Pada umumnya, mereka membutuhkan sekitar kurang lebih 40 liter BBM. Yang kita tahu harga BBM itu yang sangat mahal. Yang kedua, bantuan kepada nelayan yang tidak merata. Setelah kami telusuri dan setelah kami tanyai kepada para nelayan, kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan bantuan yang merata. Lalu banyak juga orang yang berprofesi di luar nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut. Yang ketiga, fasilitas yang kurang memadai. Mungkin bantuan-bantuan yang mereka dapat itu seperti alat tangkap, sampah, dan lain-lain itu bisa dipakai tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sekitar 2 atau 3 tahun bantuan tersebut sudah rusak, jadi tidak dapat mereka pakai lagi. Jadi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu saja. Baik, dari hasil wawancara kami terkait bantuan pemerintah, yang bantuan pertama itu adalah dikarenakan bantuan yang tidak merata. Sebenarnya bantuan itu ada, tetapi memang tidak merata karena adanya data yang tidak lengkap dari para nelayan, sehingga bantuan yang diberikan itu hanya kepada nelayan-nelayan yang datanya lengkap, yang mencatatkan dirinya ke pemerintah gitu. Ada juga nelayan yang tidak menjadikan nelayan itu sebagai profesi utamanya, tetapi merupakan dijadikan sebagai hobi. Jadi nelayan itu mereka bekerja sebagai nelayan ketika mereka ingin saja atau tidak menjadikan nelayan itu sebagai pencarian utama mereka, sehingga dalam kartu tanda penduduk mereka itu tidak dibuat sebagai nelayan, akan tetapi biasanya buruh, sehingga ketika bantuan ada mereka tidak mendapatinya. Terkait permasalahan yang fasilitas itu, memang sebenarnya fasilitas itu karena anggaran pemerintah tidak terlalu besar, sehingga fasilitas pun tidak bisa menjadi kualitas yang terbaik gitu. Jadi memang menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Nah, terkait BBM, kenapa tidak ada subsidi? Ketika kami mewawancarai kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, memang tidak memberikan jawaban yang pasti dikarenakan memang hal tersebut sedang diusahakan oleh pemerintah. Baiklah, solusi yang kami dapati dari hasil wawancara tentang bagaimana memecahkan masalah para nelayan. Yang pertama adalah para nelayan melengkapi data dirinya kepada pemerintah, maka itu akan menjadi salah satu langkah dalam meratanya bantuan pemerintah kepada para nelayan. Dengan gitu sendiri, maka secara tidak langsung akan menaikkan juga tingkat kualitas fasilitas dalam para nelayan dan bervariasinya alat tangkap lainnya, sehingga dapat memperoleh cara penangkapan dalam jangka waktu lama dan mencari opsi untuk mencari hewan laut lainnya. Hasil wawancara kami terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pemerintah selalu memberikan bantuan kepada nelayan, namun tidak semuanya dapat dikarenakan anggaran yang terbatas. Bantuan pemerintah tidak hanya berupa sampan, alat pancing, uang, dan sembako, akan tetapi ada juga bantuan berupa bentuk asuransi ketenagakerjaan. Dari hasil wawancara kami dapat disimpulkan bahwa perikanan mempunyai peran penting dan strategi dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam kegiatan perikanan, cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, pelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme atau yang seluruh sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan, cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana proyek yang akan kami lakukan di masa depan. Yang pertama, kami ingin sekali membuat forum di mana forum tersebut beranggotakan para nelayan. Namun di sini tidak hanya beranggotakan para nelayan, tapi terdapat staf pemerintahan yang mengawasi forum tersebut. Di forum ini, para nelayan dapat mencurahkan permasalahan-permasalahan atau saran-saran kepada pemerintahan, kemudian dapat mewujudkan harapan-harapan dari pelayan tersebut.
Kemudian rencana yang kedua yaitu anggota resmi dari forum tersebut diberikan kartu tanda anggota di mana akan mendapatkan beberapa benefit seperti bantuan berupa uang, sembako, sampan, alat-alat tangkap, atau yang berkaitan dengan para nelayan. Kemudian rencana kami yang ketiga, jika masalah BBM tidak terselesaikan, kami akan membuat suatu kelompok berisi teman-teman yang paham akan teknologi atau bekerjasama dengan instansi terkait di mana kapal-kapal nelayan yang masih menggunakan minyak dapat dialihkan menggunakan mesin listrik. Nah, di sini mesin listrik ini agar dapat digunakan kembali tidak harus dicas, tapi kita ganti dengan baterai di mana menggunakan tenaga surya atau dari cahaya matahari. Dengan adanya begitu dapat memudahkan para nelayan dan nelayan dapat bekerja secara fleksibel. Begitulah 3 rencana proyek yang akan kami lakukan di masa depan. Semoga harapan-harapan itu bisa terwujud. Terima kasih.